Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dulur-dulur semua. Jempol sekarang alhamdulillah bisa berkunjung atau bersilaturahmi di kediaman Pak Mulyono sebagai kepala desa terpilih dalam pemilihan yang sudah dilaksanakan pada tanggal 25 November dengan berjalan dengan sukses. Mohon maaf Kak Kades, saya dari Jemorindo ini sedikit menggali atau konfirmasi terkait dengan dilaksanakan pemilihan kepala desa Ambulu yang sudah berjalan dengan sukses. Menurut pandangan jenengan, pemilihan kepala desa itu apa Pak Kades? Ya, pemilihan kepala desa itu adalah pemilihan yang mana memang dilakukan karena masyarakat memilih seorang pemimpin yang diharapkan itu bisa memimpin, bisa mengayomi dan bisa mensejahterakan daripada masyarakat itu sendiri. Terus tujuan jenengan mengikuti pemilihan Pilkades ini, tujuan utama ini apa sih Pak? Yang pertama tujuan saya adalah satu, ibadah kepada Allah. Yang kedua, mengabdi kepada masyarakat sebagai pelayan masyarakat. Oh, seperti itu. Bisa diceritakan Pak, profil jenengan sebelum menjadi kepala desa ini apa profilnya Pak? Kalau profil saya memang berasal dari masyarakat biasa. Saya adalah awalnya juga dari pedagang ayam, Mas. Juga sehari-harinya juga di bangunan pada saat itu juga. Saat mungkin pada tahun 2006 saya ini berada di Pindah di daerah Sumberan Ambulu yang asalnya itu dari Dusun Raja pada tahun 2006. Pada tahun 2007 ada pengisian atau pengambilan dari BPD. Dari BPD lah itu saya mengawali karir saya. Yang niatan pertama saya pada saat itu adalah saya ingin mengabdi. Yang pertama itu, nah waktu pertama itu adalah saya ingin mengabdi kepada masyarakat. Dari situlah saya sebenarnya pada saat itu juga agak ragu juga pada ketika saya datang ke balai desa mendaftarkan diri sebagai anggota BPD, karena saya hanya punya satu niatan, yaitu tadi ibadah dan ingin mengabdi. Tapi memang benar Allah itu dekat dengan kita, sehingga niatan yang ada di hati ini, kalau kita ngomong otak mungkin pikirannya orang akan antara masuk akal dan tidak masuk akal. Sedangkan saya berasal dari profil seorang pedagang ayam. Dari situlah dengan niatan saya ingin ibadah, saya ternyata dalam pengisian itu bisa terekrut sebagai anggota BPD. Dari anggota BPD itu selama 2 tahun itu ada pengisian atau lowongan kepala dusun Jemberan. Akhirnya saya juga mengikuti kompetisi itu sebagai calon kepala dusun Jemberan. Di tahun 2009 saya mengikuti kompetisi pengisian atau pemilihan kepala dusun Jemberan. Saya juga alhamdulillah dengan izin Allah saya terekrut sebagai pemenang pada tahun 2009. 6 tahun kemudian 2014 itu saya mengikuti kompetisi Pilkades, dan di situ alhamdulillah juga Allah masih memberikan amanah sesuai dengan niatan saya yang pertama. Niat saya dalam hati yaitu ingin mengabdi kepada masyarakat Ambulu. Alhamdulillah, walaupun saat itu juga mungkin kalau saya melihat dana pun itu tidak ada, karena dana atau uang itu
bagi saya tidak ada apa-apanya karena memang tidak ada pada saat itu juga. Saya cuma dengan bermodal niat. Bismillah, karena Allah juga itulah yang ternyata juga ingin mengabdi kepada masyarakat. Disitulah dikabulkan oleh Allah, dan saya sebagai pemenang pada tahun 2014 itu pun 4 calon, tasumnya 2, dari LPM-nya 1, dan dari 1 orang dari warga biasa. Alhamdulillah Allah mentakdirkan saya terekrut pada tahun 2014. Selanjutnya juga 6 tahun kemudian pada tahun akhir 2020 saya masa jabatan lunas karena adanya pandemi, adanya COVID-19 yang berkepanjangan. Ternyata juga waktu yang kita tunggu-tunggu untuk PKD itu juga begitu lama, 1 tahun, hampir 1 tahun katakanlah. Disitulah juga saya hanya bermodalkan pengabdian kepada masyarakat. Sesuai dengan niatan itu memang saya realisasikan yang pertama kepada masyarakat. Salah satunya profil yang atau mungkin yang saya berikan kepada masyarakat itu program, salah satunya adalah ya program dari legalitas tanah atau sertifikat atau prona atau PTSL yang sekarang mungkin sudah ambulu merupakan reward dari bupati. Itu tahun 2017 saya itu mengambil 1000 bidang untuk PTSL-nya. Alhamdulillah itu pun sukses, dan 2013 reward dari Bupati Jember juga Badan Pertanahan Nasional Jember, saya dapat reward 1 desa sertifikat. Itu pun satu kabupaten Jember cuma 17 desa yang mendapatkan reward, termasuk desa Ambulu. Dari itulah jenjang selanjutnya pun itu luar biasa, sehingga manfaat atau hikmah yang kita ambil dari sertifikat itu juga dampaknya adalah untuk masyarakat yang luar biasa, dan merupakan program yang diharapkan oleh masyarakat. Yang luar biasanya dalam 1 kecamatan itu terdiri dari 7 desa, cuma desa Ambulu yang berani mengambil itu. Mengapa harus kita butuh keberanian? Karena program tersebut sebenarnya program buat ya, satu yang jelas katanya ini gratis, tidak ada yang namanya gratis, Mas. Orang itu kata mau berjalan itu aja mesti ada dana, sehingga meminta tolong orang pun itu paling tidak pasang foto atau materai itu kan juga ada dana. Terus apa sih Pak niatan jenengan untuk mencalonkan kembali sebagai kepala desa itu apa Pak? Niatan itu apa? Program-program desa yang ada di desa Ambulu ini masih carut marut dan kurang perhatian Pak? Yang jelas dari situ, Mas. Dari pengalaman saya 1 periode itu, alhamdulillah juga bisa bergabung dengan LSN, yaitu Laskar Sholawat Nusantara, di bawah kepemimpinan Presiden LSN-nya itu adalah Gus Muhammad Fawaid. Itu pun juga dampaknya luar biasa bagi kita juga, sehingga satu paling tidak, Mas, di era pandemi itu bahwasanya dana DD itu terserap juga untuk kepentingan sosial atau untuk kepentingan tentang kemanusiaan, sehingga kemanusiaan itu yang diutamakan, dan untuk pembangunan infrastruktur itu dinomor-2kan. Dari situlah alhamdulillah kita juga dari bergabungnya kita dengan lembaga atau Laskar Sholawat Nusantara itu, yaitu kita bisa meraih program-program dari provinsi untuk kita bawa ke desa, sehingga bisa
menutupi kekurangan yang ada di desa. Salah satunya adalah infrastruktur dan mungkin yang lain-lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat otomatis menilai kita itu memang betul-betul kepala desa yang bisa proaktif dengan masyarakat dan juga dengan pemerintahan yang ada di atasnya, sehingga program pemerintah itu sendiri bisa kita ambil untuk masyarakat dan manfaatnya lebih luar biasa. Dan yang menjadi satu tujuan saya mencalonkan yang jelas, saya ingin melanjutkan program-program yang sudah saya jalankan atau program-program yang sudah saya laksanakan yang belum terselesaikan itu masih banyak, Mas. Sehingga mungkin dengan kelanjutan 2 periode ini saya juga ingin masih mengabdi kepada masyarakat, dan alhamdulillah terpilih lagi pada tanggal 25 November 2021 ini. Itu alhamdulillah dengan katakanlah dukungan masyarakat yang sangat luar biasa kepada saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan support, dukungan dan doanya untuk Ambulu ke depan yang lebih baik dan juga lebih berkualitas dan pelayanan prima. Terus untuk visi misi Pak, boleh disebutkan visi misi Bapak sebelum melaksanakan mengikuti pemilihan Pilkades pada tahun 2021 ini, apa sama dengan visi misi pada waktu 2014 itu? Kalau visi misi yang di awal itu hampir tidak jauh juga. Visi misi yang pertama yaitu membangun desa yang membangun desa yang lebih baik untuk desa Ambulu. Visinya dan misinya yang jelas, satu, pelayanan prima, yang kedua pembangunan fisik dan non fisik yang seimbang, itu yang di awal. Yang selanjutnya adalah legalitas pertanahan, karena dengan legalitas pertanahan itu yang jelas juga akan memberikan satu kesejahteraan kepada masyarakat. Ya. Terus untuk Pak, rencana pembangunan jangka menengah itu jenengan akan melibatkan unsur siapa saja Pak? Memang dari periode yang pertama dengan yang kedua itu saya harus memang banyak perubahan, harus betul-betul berubah. Karena apa? Untuk di season kedua ini saya dalam pembuatan LPG MDes yang jelas setelah dilantik ini sudah ada persiapan. Paling tidak kita itu nanti karena ada 3 dusun, maka kita akan melakukan 2 dusun di dusun masing-masing yang akan saya libatkan. Yang pertama adalah dari kalangan tokoh masyarakatnya, juga dari LKD-nya yang ada di desa, dan juga dari unsur kepemudaan, karena pemuda ini sangat butuh dengan perhatian kita, terutamanya di bidang juga keolahragaan. Sedangkan di desa Ambulu itu ada 3 unsur keolahragaan. Yang pertama juga dari bela diri, pencak silat, yang jelas kita juga kebetulan Mas, saya sebagai warga juga dari PSHT, maka yang jelas di sini saya pun akan mengembangkan bakat-bakat dari pemuda-pemuda juga yang dari unsur dari pencak silat yang ingin mengembangkan bakatnya. Nantinya ini butuh dukungan daripada pemerintahan desa. Salah satunya yang jelas mungkin dari bantuan anggaran atau dana, juga dari olahraga yang dari sepak bola, ada yang dari voli. Itu semuanya itu harus kita support dengan adanya dana juga. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah lapisan dari organisasi masyarakat yang keagamaan juga, dari tokoh masyarakat ya, juga dari misalnya dari Fatayat, Muslimat dan Aisyah, itu semuanya itu kita harus perhatikan semuanya. Yang tidak kalah penting, karena bagaimanapun juga beliau-beliaunya ini adalah corong-corong dari
daripada kebaikan yang ada di masyarakat yang bisa menyampaikan kepada masyarakat, sehingga kita seharusnya memang harus betul-betul memperhatikan itu untuk Ambulu yang lebih baik ke depannya. Ya, ini kan dengar-dengar menurut informasi kan dana DD atau dana desa itu kan ada kenaikan mulai tahun 2020 Pak. Jadi persennya itu berapa? Kalau sebelum yang tahun sekarang ini ya, itu berapa sih Pak DD dana desa untuk desa Ambulu sendiri? Pada tahun 2020 itu DD itu untuk dana desa yang dari pusat itu kurang lebihnya sekitar 1M lebih 500. 1,5. Iya, 1,5. Itu jauh M,500 itu pun nantinya yang kepotong adanya kemarin dengan adanya pandemi itu 30%-nya untuk BLT. BLT dana desa untuk Ya, untuk BLT selama COVID-19 COVID-19 ini. Dan untuk yang lain-lainnya karena mungkin berlanjut 2001 kami tidak begitu mengikuti, cuma tetap pada posisi penganggarannya itu ditujukan kepada yang utamanya untuk kemanusiaan tentang sosial. Makanya dari ini ke depannya saya berharap juga mungkin dari lapisan masyarakat ketika memang tiap dusun itu saya akan mengundang semuanya untuk menyampaikan yaitu usulan-usulan, sehingga dari usulan per tiap dusun itu kita tampung nantinya dari 3 dusun itu ke semuanya, dan kita akan padukan dan kita akan siap untuk merealisasikan, karena bagaimanapun juga masyarakat itu juga kaitannya dengan yang mungkin kesejahteraan, dari peningkatan penguatan dari juga dari guru ngaji atau mungkin LKD-nya seperti kader-kader ini butuh adanya support, yaitu peningkatan dan penguatan kesejahteraan. Jadi kalau misalnya dari kader-kader sendiri itu cuma diperter dengan adanya kerja saja, kasihan. Karena selama ini kadang-kadang 1 bulan itu cuma 100. Tapi saya terima kasih kepada kader-kader yang baik kader dari PKK dan Posyandu yang telah berjuang dengan ikhlas membantu pemerintahan desa. Karena tanpa beliaunya itu kita juga sangat mengalami kesulitan. Ya, terus ini terakhir Bapak, untuk harapan Bapak ke depan untuk desa Ambulu sendiri, untuk masyarakat dan tokoh-tokohnya apa Bapak? Harapannya nantinya dari adanya Pilkades ke depan saya juga ingin membuktikan satu Ambulu yang kondusif, Ambulu yang kuat, karena dengan kebersamaan itulah Ambulu akan menjadi kuat, baik dari unsur kepemudaannya, tokoh masyarakatnya, tokoh agamanya, dari unsur-unsur agama yang mungkin ada di Ambulu itu bermacam-macam, juga ada dari Islam, ada juga Nasrani, dan juga mungkin dari agama yang lain, kita padukan satu yang dalam artian intinya membangun Ambulu ke depan yang lebih baik dan lebih bagus. Itu mungkin harapan dari dan tujuan dari Pilkades itu sendiri. Salah satunya yang mungkin bisa kita ambil hikmah dengan adanya Pilkades ini juga dari persaudaraan kita. Ini sudah terwujud bahwa di Ambulu dengan adanya Pilkades kemarin, saya terima kasih dengan saudara-saudara saya, terutamanya dari organisasi PSHT Traktir yang ada di ranting Ambulu, yang sangat kompak sekali sehingga bisa mewujudkan kemarin kemenangan dengan partisipasi yang luar biasa, yang mana mengumpulkan persaudaraan kita, baik itu yang dari Jenggawa, ada yang dari Uluan, ada yang dari Ambulu, ada yang juga asal dari luar Jawa. Ternyata kemarin bisa didata dan bisa bersatu mengawal Pilkades, khususnya untuk nomor 5, karena bagaimanapun juga semboyan kita adalah persaudaraan, itu di atas yang paling atas sendiri, sehingga kesuksesan ini merupakan juga kesuksesan dari organisasi PSHT yang ada di Ambulu khususnya, dan juga yang ada di
cabang Jember dan juga pusatnya yang ada di Madiun. Ya. Itu merupakan kesusahan yang luar biasa. Ya, terima kasih Bapak. Sekian saudara-saudara semua bincang-bincang kami dengan Bapak Mulyono sebagai Kepala Desa terpilih Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Sekian, sampai jumpa. Jempol dulu, yes.